statistiknya. Brutal gak Bang pemilu 2024 buat Bang Deddy? Hah? Buanget. Why? Sampai begitu lagi ngomong buanget. Kenapa? Udah. Bahkan kita mikirnya masih perlu lagi nggak ya nyalon, mending modal dipakai buat bikin kafe aja kali ya, atau bikin Gojek gitu. Kayaknya habis banyak nih Bang modalnya. Banyak lah, keringat kita habis. Ngomong-ngomong soal KPK nih Bang, ada penyesalan gak sih waktu itu mendukung revisi Undang-Undang KPK? Karena banyak dikaitkan sekarang. Itu bagian dari yang tadi, jangankan kalian, kami pun tertipu. Udah nggak usah dibahas deh kalau soal itu. Tertipu gimana? Kan sebagai partai harusnya fraksi partai itu, aku tertipu. Aku lalala gitu kan. Sebagai partai politik kan independen Bang dalam menentukan kebijakan mana yang mau didukung ya kan memang dan pada tidak. saat itu kita melihat banyak kebablasannya kan, misalnya soal penyadapan, soal ini, soal bahwa tidak bisa SP3 gitu. Tapi kan kita nggak terpikir kemudian dimasukkan ke rumpun eksekutif yang konsekuensinya KPK berada di bawah presiden kan. Nggak sejauh itu juga imajinasi kita gitu loh. Kita kan ingin meluruskan minimal ya ada dewas gitu loh, supaya tidak sembarangan nih menggunakan alat-alat yang ada KPK untuk kepentingan segelintir orang gitu-gitu loh. Kita nggak secerdas itu berpikir bahwa konsekuensinya itu penyesalan. Penyesalan itu memang selalu datang makanya disebut penyesalan. belakangan. Kalau sebelumnya namanya kesadaran. Berarti kalau ada nanti di periode berikutnya, Bang, ada upaya untuk memperbaiki penyesalan-penyesalan ini nggak? Misalnya mendukung lagi supaya ada revisi lagi Undang-Undang KPK. Ya, ini kan pasti namanya DPR sebagai sebuah lembaga, partai politik sebagai entitas yang memang mengurusi masalah-masalah ini kan. Bagaimana kesepakatan bersamanya? Kan nggak bisa juga kita sendirian. Ya toh, pasti harus bersama-sama. Tapi kan PDIP bisa menjadi inisiator, Bang. Inisiator aja bisa, tapi kemudian kan bisa juga itu menjadi menjadi bahan ketawaan kan. Lu dulu kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan bisa gitu juga. Jadi, agak serba sulit ya posisi PDIP sekarang, Bang. Iya, kita harus akui. Dan kita baru ini mengalami ini. Dan belum ada partai politik juga ngalamin seperti ini. Jadi ya nanti belajar dari kami. Setiap kali kan PDIP mengkritik penguasa selalu bilangnya PDIP kan bagian dari penguasa. Dibalikin lagi ke PDIP. Betul. Gitu Bang. Itu nggak bisa kita hindari. Karena memang kita yang membangun pemerintahan ini 2 periode. Memang kita yang mencalonkan Pak Jokowi, memperjuangkannya, menjaganya, ya, merawatnya, mendukungnya. Kan memang PDI Perjuangan. Tetapi apakah itu menghilangkan keharusan kita untuk meluruskan hal-hal yang bengkok? Kan enggak. Jadi fakta bahwa kita ada dalam pemerintahan kan tidak mengurangi kewajiban kita untuk memperbaiki keadaan. Oke, kalau di pemerintahan Prabowo kita masih menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Kalau di pemerintahan Jokowi sekarang sebetulnya posisi PDI Perjuangan itu masih di partai pendukung pemerintah gak sih Bang? Kita berkomitmen bahwa kita akan mendukung pemerintah ini sampai akhir periode. Kecuali yang didukung tidak mau lagi. Kan itu aja. Jadi satu-satunya cara untuk PDI Perjuangan membatalkan niatnya menjaga pemerintah sampai akhir itu jika yang mau dijaga udah nggak mau, kan gitu aja. Sampai sekarang masih ada di dalam pemerintah, berarti yang dijaga itu masih mau. Oh ya. Masih mau ya Bang? Kesimpulan Anda kan begitu. Kan saya dari logika apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Tapi ngomong-ngomong soal menjaga pemerintahan sekarang, kan banyak upaya untuk bisa mempertemukan. Pertama Pak Prabowo dengan Bu Mega, kemudian Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu masih mungkin terjadi gak tuh Bang? Bu Mega dengan Pak Jokowi terutama. Kalau melihat ini, Ibu Mega ini kan orangnya unik ya. Beliau bukan pendendam, tapi tipikal individu yang kalau sudah merasa cukup, enough is enough, ya sudah, lu gua em. Jadi apa istilahnya itu? Ya cut loose saja, udah gitu loh. Tanpa harus misalnya begini, orang kan banyak mempersepsikan Bu Mega dendam sama Pak SBY. Lah waktu berkali-kali bertemu nggak ada tuh. Waktu Ibu Ani meninggal dunia almarhum, Bu Mega mengirim Bu Puan menjemput. Ketika pemakaman Bu Mega datang. Waktu tahlilan Ibu Mega mengirim lagi Mbak Puan gitu loh. Jadi di mana? Tapi bahwa fakta bahwa lu sama gua itu berbeda dan nggak mungkin disatukan, ya sudah, kita urus diri masing-masing gitu loh. Jadi Ibu Mega nggak pernah ganggu Pak SBY,
ketika anak-anak Pak SBY datang ke rumah Ibu Mega juga disambut dengan seluruh keluarga besar. Nah, itu. Jadi bukan berarti harus menendam atau ya sudah nggak bisa baikan. Emang nggak perlu lagi baikan. Gua malu kalau udah nggak cocok, ngapain juga kita harus senggol-senggolan. Kita ambil jalan masing-masing aja gitu loh. Jadi sekarang udah ambil jalan masing-masing ya Bang? Iya, sejauh ini begitu pemahaman saya. Udah dalam tahap lu gua N itu ya? Ya sepertinya begitu ya, agak sulit ya. Tidak ada jalan untuk... Bedanya kan kalau Pak SBY itu kan menteri kesayangan Ibu Mega dulu, ketika ditanya bilang enggak, lalu ternyata Maju. Sebaliknya kan gitu. Ya itu ya sudah ya, gua udah nggak bisa percaya lu nih ya, kita berdua ya selesai kan gitu. Tapi secara pribadi kan nggak ada masalah gitu ya. Ya kalau Pak Jokowi ini anaknya sendiri gitu loh. Dan Pak Jokowi kan dalam berbagai kesempatan bilang itu ibu saya, bla bla bla. Ternyata seperti ini kejadiannya. So, menurutmu mungkin nggak kita baikan? Jadi sakitnya beda gitu Bang? Kalau Bukan sakit, tapi kalau ya sama sudah anak lah. sendiri tuh sakitnya beda? Sudah, cut loose lah, udah gitu. Tidak ada jalan untuk kembali Bang? Ini judul lagu gak? Ya Jalan itu kan untuk kembali? kalau soal jodoh, pertemuan, perpisahan itu kan Tuhan yang menentukan ya. Jadi gue mau bilang apa? Ya, Bijak kita- sekali Bang Dedi, Bang Dedi. Tapi apakah dalam tanda kutip jalan untuk balas dendam itu akan dilakukan di pilkada? Misalnya sudah banyak nih Bang yang kita akan kirim Ahok untuk melawan Bobby di Sumatera Utara. Nggak gitu juga konteksnya kali. Gimana tuh Masa konteksnya? kita berkontestasi pemilu untuk membalaskan dendam? Enggak dong. Kita merebut kekuasaan itu untuk ngurus rakyat, bukan untuk perang-perangan sama orang yang nggak ada gunanya. Capek banget kita. Jadi kalau konteks Medan itu kan ketika itu kan namanya upaya politik untuk membangun satu narasi perbedaan gitu kan. Karena yang maju itu kan misalnya kader PDI Perjuangan, lompat partai, lompat gubernur, kan seperti itu ya. Jadi ya, Tapi masih minta rekomendasi ya Bang dari PDI Perjuangan Bobinya? saya nggak tahu pasti ya. Kabar-kabarnya sih, tapi pastinya saya nggak pernah pastiin. Ini kita nanya langsung sama orang Medan, Sumatera Utara ini Bang. Iya, aku nggak ngerti langsung ngapain juga gua urusin Bobby gitu ya. Dari Sumatera Utara lagi, kan gua bukan warga Sumut. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu dia ambil, tapi dengar-dengar sih kayaknya enggak ya. Ya, waktu itu cuma ada wacana aja. Jadi kemudian dibalas oleh ketua DPD kita pada waktu itu. Kalau saya sih tidak melihat ada apa ya? Enggak deh, enggak ada kayaknya, ngambil formulir juga enggak. Gitu ya. Iya. Orang Golkar tadi katanya mau Golkar terus tiba-tiba pakai KTA Gerindra, kan kita nggak tahu juga, susah ini belokannya. Ini Ferrari bos, nah, ini bukan angkot. Nah, ada juga begini nih, katanya Bang Deddy kan mengatakan kalau misalnya Kaisang jadi maju di Pilgub Jakarta, itu mendingan PDI Perjuangan nggak nyalonin atau gimana sih Bang? Iya, saya cuma mau bilang kalau Kaisang maju lalu terjadi peristiwa-peristiwa seperti Pilpres kemarin, kan cuma nyampe-nyampein aja kita maju. Ini kan artinya bukan pilkada yang fair. Saya cuma mau bilang gitu. Tapi kan kita nggak tahu Kaisang maju apa enggak, belum tentu juga maju kan. Tapi menurut Bang Deddy kalau Kaisang maju, mendingan PDI Perjuangan nggak usah maju Enggak juga lah. di Jakarta. Tahu juga lah. Nggak juga? Mau itu genderuwo maju, kita punya kursi, kita punya niat membangun Jakarta, kenapa juga nggak maju? Itu kan cuma bentuk kekesalan aja. Untuk apa, pesimisme melihat ya begini lagi, ini kan trauma gitu loh. Susah kan? Lu juga kalau disakitin cowok juga trauma, bisa nyalain cowok seluruh dunia juga kan? Semua laki-laki nggak bener, padahal cuma satu yang dosa. Kenapa jadi gue nih? Oke. Tapi Bang, kandidat bakal calon gubernur paling kuat di Jakarta dari PDI Perjuangan siapa sih? Pak Ahok masih mungkin nggak atau ditaruh di Sumut tuh? Semua kemungkinan ada, semua masih dihitung, dipikirkan. Bahkan mungkin ada kejutan, kita tunggu aja. Wah, kejutan lagi bahasanya. Jangan dibahas karena nggak mengejutkan. Sama nanti. kayak Kaisang katanya. Kita tunggu kejutan di bulan Agustus. Jangan-jangan duet lagi PDI Perjuangan sama Kaisang Enggak, yang pasti 17 Agustus ada perayaan ulang tahun kemerdekaan. di IKN. Iya, yang 1500 itu. Salah satunya Bang Deddy? Oh, enggak lah. Oke. Kita merayakan 17-an tuh lebih enak di kampung. Ada lomba kerupuk ini, nonton DJ nyanyi lagi Menang lagi nih soalnya. Abang tuh hanya sekian kecil dari caleg petahana yang lolos lagi ya Bang?
Ya aku belum lihat statistiknya. Brutal gak Bang pemilu 2024 buat Bang Banget. Deddy? Hah? Banget. Why? Sampai begitu lagi ngomong banget. Kenapa? Udah. Bahkan kita mikirnya masih perlu lagi nggak ya nyalon, mending modal dipakai buat bikin kafe aja kali ya, atau bikin apa Gojek gitu. Kayaknya habis banyak nih Bang modalnya. Banyak lah, keringat kita habis bayar. Berapa kali lipat dibanding pemilu 2019? Almost 3 times. Almost 3 times. Becek kan? 30M nyampe gak Bang? Hah? 30M nya? Rahasia perusahaan. Mau tahu banget. Langsung ketembak itu kan, siapa tahu 2019 10M, 3 kali lipatnya 30M. Ya, lebih kepada karena begini, karena lapangan itu becek, kan kita harus melakukan banyak penjagaannya. Kan kira-kira seperti itu. Yang tadinya orang bertarung masing-masing berusaha meraih simpati daripada pemilih. Ini dengan gempuran-gempuran, dengan mobilisasi, akhirnya kan effort kita jadi mau nggak mau harus lebih besar. Jadi ikut arus juga Bang, harus pakai amplop juga kah? Enggak. Untuk mengganggu lawan, iya, ganggu-ganggu. Gimana tuh ganggu-ganggu? Rahasia, itu kan taktik politik. Banyak rahasianya. Loh, kan nggak semua harus diungkapkan ke publik. Oh, jadi buat modal besar buat ganggu-ganggu lawan. Oh iya dong. Masa strategi dikasih tahu, goblok banget. Tapi jadi bisa tetap menang, tetap lolos Iya, itu. karena kita harus cerdik kan. Jadi itu kan bukan hanya kekuatan uang. Saya bisa dibilang hampir 70% pemilih saya itu pemilih baru. Yang dulu 2000 datang dari tempat-tempat yang dulu 2019 nggak dukung saya. Karena tempat-tempat yang saya jaga, saya kasih ambulans darat, saya kasih speedboat ambulan, saya rutin kurban, rutin sembako setiap Ramadan, setiap Natalan. Gede nih kayaknya modalnya nih. Itu dihajar semua dengan banjir money politik. Jadi, waduh, saya kan harus cari suara baru. Saya 2M aja, makasih mas gitu. 2M gua modalnya. Sampai apa Udah tadi? dicoblos, makasih mas gitu. Makasih mbak. Kan 2M doang gua. Di pada malu-malu nyebutin angkanya nih. Tapi kita dengar sekarang gitu Bang, untuk DPR RI itu satu kursi di atas 20M. Saya termasuk orang yang pertama yang menyampaikan itu setelah coblosan ya di ILC. Karena itu sangat meresahkan. Karena saya bilang kalau begini caranya ke depan itu yang memegang jabatan publik itu memang hanya yang punya uang atau yang punya akses kekuasaan. Rakyat biasa nggak akan bisa ikut berkompetisi. Itu kan bahaya gitu loh. Sangat merisaukan gitu. Jadi Makin bukan soal besar uang yang harus kita keluarkan untuk berkontestasi, tapi ini kan jadi tidak ada level playing field yang sama buat semua orang gitu ya. Tapi tergantung kekuatan amunisi, tergantung aksesnya terhadap kekuasaan. Kenapa money politik kali ini makin subur dibandingkan pemilu sebelumnya Bang? Pertama tentu karena ada tidak ada penegakan hukum yang kuat. Yang kedua karena ada kepentingan dari kekuasaan yang ikut di sana ya. Karena kan kalau kekuasaan itu netral, saya kira hal ini kan sulit terjadi. Karena kan kemarin banyak, terutama di Jawa, ya termasuk di Jawa terutama itu banyak kan pengerahan itu melalui perangkat-perangkat desa, ya melalui perangkat-perangkat pemerintahan, gitu. Jadi itu. Lalu yang ketiga ya memang rakyat lagi susah uang. Jadi kalau kita lihat datanya, jumlah orang Indonesia yang punya simpanan 100 juta ke bawah itu 80% hilang. Artinya menengah ke bawah ini sedang menderita ketiadaan cash, karena ada cash dry out terjadi di bawah itu. Makanya setiap kenaikan harga sembako itu mukul banget sama rakyat kita. Nah ketika orang mau ngambil jalan pintas dalam pemilu, money politik, ya mereka sambut. Kalau dulu yang saya tahu, kalau sudah terima bantuan dari caleg ini atau partai ini nggak akan ngambil yang lain. Loh ini mereka nunggu semua datang. Di dapil saya tuh bisa 5 juta, 6 juta satu keluarga. Panen. Oh, jadi kalau 3 hari sebelum coblosan itu jalanan ramai semua Mbak, macet. Pasar pagi sore penuh, kafe, rumah makan, warung, hotel semua penuh. Karena kantong lagi penuh ya? Iya, karena uang beredar banyak banget. Ini saya saksikan sendiri.